Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa ad'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram yang saya hormati, yang saya ta'zimi, seluruh kepengurusan DKM khususipun Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Pak DKM Al-Maghfirah, DKM Panitia Masjid Nurul Iman Bapak Mukhlis Fauzi, Pak DKM Nurul Hidayah. Yang saya hormati keluarga besar saking pemerintah desa Kelurahan Mekar Mukti Cikarang Utara Bapak Dede Sulaiman. Yang mewakili yang saya hormati Bapak Babinsa, Pak RW 12 Mekar Mukti Bapak Jauhari, Pak RT 3, Bapak RT 1, Bapak RT 2, dan keseluruhan panitia yang saya banggakan, yang saya hormati. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan kesepuhan yang saya banggakan, yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa muallimina talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Mangga sarang Allahumma salli Muhammadin sahibil musra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina
مسلمين وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة من يومنا هذا إلى يوم الآخرة من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Memperingati HUT RI yang ke-79 bersatu dalam perbedaan menuju Indonesia yang maju. Allahumma. Bu, Indonesia maju, Indonesia merdeka 79 tahun. Dan ternyata kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari peran para ulama, peran para kiai. Maka masyarakat Cikarang Utara religiusnya hebat, ngajine rajin, solawatane mempeng, seragamane bagus-bagus, cicilan ping 10 bu. Ahad pagi ngaji, Senin sore ngaji, Selasa pagi ngaji, Rebo sore ngaji, dela-dela ngaji, bola bali ngaji. Berarti nilai religiusnya tinggi, terutama mekar mukti. Allahumma. Apa hubungannya nilai nasionalis dengan nilai religius? Apa hubungannya Indonesia dengan para kiai? Apa hubungannya nilai-nilai agama dengan nilai-nilai nasionalisme? Ada kalimat hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Mulanya ibu-ibu berangkat ngaji seragamanya merah putih. Merah, atasannya merah, bawahannya besok mending atasannya oranye, bawahannya hijau, men kayak manuk lobet. Ben kaya burung lobet. Bagus, merah putih, merah berani putih suci, duwe ati sing suci. Alhamdulillah. Maka merah putih melambangkan merah-merah kuwi cara Inggrisnya namanya the abang. Napa? Abang. Merah itu abang. Abang itu maknanya aku bangga. Aku bangga kepada negara Indonesia. Putih-putih itu suci, hati yang suci. Al-Islamu nadifun fatanadhafu. Islam itu agama yang suci, maka sucikanlah diri kita, sucikanlah harta kita dengan lantaran sedekah. Maka acara malam hari ini sudah sesuai dengan nilai-nilai syar'i, bahkan nilai-nilai perkara nasionalis. Contoh, ibu bikin acara ngaji, ibu bikin acara selamatan, ibu bikin acara tumpengan, atau ibu bikin acara sodakoan, makan-makan. Acara misalkan yasin tahlil, acara misalkan ibu acara akikah dan sebagainya. Ngundang tetangga, ngundang kancabater, ngundang saudara sekitar kelurahan, mekar mukti. Maka 5 sila atau Pancasila itu nilai-nilai tahlilan, nilai-nilai sholawatan, nilai-nilai acara malam ini, acara pengajian sebetulnya dikaitkan dengan nilai Pancasila sudah sesuai. Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang ketuhanan, sing mesti mangkat ngaji, sing diulang Al-Quran, sholawatan, Quran, yasin, tahlil, mempelajari qul huwallahu ahad, mempelajari laisa kamitslihi syai'un, yang dibaca adalah qul al-ikhlas, yang dibaca adalah laisa kamitslihi syai'un, yang bicarakan perkara agama satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, jenengan berangkat ngaji, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemanusiaan, jenengan semua kan manusia, Ibu. Apa sing kucing? Semanusia dan dimanusiakan secara manusia. Yang paling sulit hari ini adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Sudah sesuai kemanusiaan yang adil. Berangkat ke sing ngarep dewek, mangkat ke rimburi dewek, adil. Nomor 3 adalah persatuan, guyub rukun ada, tali asihnya ada, persatuannya ada, ketemukan jabatir afsus salam menebar keselamatan, ketemukan jabatir wasilul arham mempererat tali saudaraan, persatuan Indonesia, persatuan Mekar Mukti. Nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Otomatis acara malam hari ini ono sing ngoprak-koprak, anak ketua panitia, ada ibu-ibu yang menjadi panitia, panitia perdapuran, panitia yang acara, panitia ngumpulakan bagaimana kita mengompakkan seragam. Ada yang mandegani orang sembarangan. Coba kalau tidak ada kepemimpinan, nganggo segeleme dewek, nganggo wudile dewek. Lah iya nganggo wudile dewek, karena sing nganggo putih, nyong dene ijo nganggo nireng, ora kompak. Adanya kompak karena ada kepemimpinan, leadership kepemimpinan, kerakyatan yang dipimpin. Kita manut karo Pak Lurah, manut karo ketua panitia. Oke, saya siap dipimpin tapi pemimpin kudu bagus, kan begitu. 4. Nomor 5 keadilan berkat. Keadilan berkat bagi seluruh masyarakat Mekar Mukti. Cara nilai-nilai nasionalis adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah sesuai, Pak, nilai-nilai religi kita, nilai-nilai nasionalis kita. Terus pertanyaannya lagi, apa hubungan Indonesia dengan para kiai? Apa hubungannya kiai ulama dengan negara Indonesia? Contoh, dulu waktu masih Piagam Jakarta itu belum tumbuh Pancasila yang sekarang, Pak. Tanggal 22 Juni 1945, kan? 22 Juni 1945 itu ada kalimat begini, kalimatnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Gitu, Pak. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Waktu itu Bung Karno dan panitia 9, onten Rajiman, onten Gus Wahid Hashim, ngaten, onten Muhammad Hatta, onten Bung Karno, panitia 9 waktu itu 22 Juni 1945 timbul kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi setelah lahir kata-kata itu, lahir kalimat itu, Indonesia gonjang-ganjing. Indonesia ribut. Kenapa? Indonesia bukan negara Islam, tapi rakyatnya mayoritas Muslim beragama Islam. Sulawesi, Papua, NTT, NTB. Oke kalau daerah Aceh, oke kalau daerah Bekasi, daerah Cikarang, rata-rata mayoritasnya Muslim. Lihat Sulawesi, lihat Papua, Sorong dan sebagainya yang belum ngambah agama Islam. Mereka ketika nampak Piagam Jakarta, kalimatnya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sulawesi ribut, NTT ribut, Papua ribut. Kenapa? Loh, nyong utuh Islam. Apa, Bu? Nyong. Saya bukan Islam. Nyong ya, Pak? Iya ya. Lah iya ora apa-apa. Nyong utuh Islam, Misalkan waktu itu orang-orang Sulawesi mengatakan di luar Islam non Muslim, Hindu, Buddha, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik yang merasa bukan Islam menolak, Pak. Loh, saya di Indonesia, kenapa Indonesia ada kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam? Berarti yang Hindu bukan Indonesia. Berarti sing Kristen bukan Indonesia. Berarti yang Buddha bukan Indonesia. Karena sila pertama diakui adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila pertama anak Islame. Berarti sing Hindu pripun? Yang Buddha bagaimana?
Sing Konghucu kebriwe. Loh, saya bukan Islam, saya bukan Muslim. Mereka mengatakan, saya bukan Islam. Kenapa sila pertama ada kaitannya dengan Islam? Berarti yang Hindu bukan Indonesia, yang Kristen bukan Indonesia, yang Buddha juga bukan bagian dari Indonesia. Berarti yang diakui cuma Islam. Maka Indonesia waktu itu ribut Pak, gonjang-ganjing geger. Geger, ribut Pak. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Gus Wahid Hasyim dipasrai oleh Bung Karno. Gus, tulung Gus, kulo diparingi dalan Padang, saya pasrahkan Piagam Jakarta kepada abah jenengan. Teng yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari, gelarnya Hadratus Syekh. Gelar Hadratus Syekh berbeda dengan gelar formal di Cikarang Utara. Kalau di Cikarang sarjana S1, magister S2, doktor S3, penemuan profesor. Nah, belakangnya kan biasanya rentetan. S-hum, M-hum, almarhum, kabeh nong ya. Hum. Huwa huma hum ya. Ya. Pokoknya nang kono anak kabeh. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari gini ndak. Gelarnya lebih dari magister, lebih dari profesor Pak. Kenapa? Gelarnya adalah Hadratus Syekh. Pahlawan nasional juga, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari punya putra namanya Gus Wahid Hasyim, menikah dengan Nyai Sholihah binti Bisri Samsuri, punya putra Presiden Indonesia nomor berapa? 4, yang namanya Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka kita apal presiden kita. Yang pertama Pak Soekarno, yang kedua Pak Soeharto, yang ketiga Pak Habibie, yang keempat adalah Mbah Gus Dur, nomor 5 adalah Bu Ibu Megawati Soekarno Putri, yang nomor pira mau Soekarno, Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Mbah Gus Dur, Bu Mega, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ganti Pak Jokowi Dodo, ganti nanti terpilih presiden dilantik yang namanya Pak Prabowo, Pak Prabowo Subianto presiden terpilih. Dan saya angen-angen Pak, ini kan saya wong Cilacap, wong Cilacap Bu, wong Cilacap menang titen. Iya pada bayang, menang titen. Saya angen-angen Bu. Kadang lagu yang angen-angen nih gini, angen-angen saya. Ya, orang Jawa menang niteni. Apa ya meniteni? Menengeri. Apa ya menengeri? Memperhatikan. Tak perhatikan Bu, tak perhatikan. Iya ya. Indonesia dipimpin oleh rata-rata presiden yang namanya belakangnya O. Pak Soekarno O. Selikur tahun oh Bu, 21 tahun. Pak Soeharto O. 32 tahun. Pak Habibie I. Setahun tok. Mbah Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid 2 tahun, dari 99 sampai 2001. 2001 naik Bu Megawati sampai 2004 pemilu yang jadi Pak Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun Bu, 10 tahun ganti Pak Joko Widodo 10 tahun, ganti lagi nanti Pak Prabowo Subianto ya beberapa. Tapi kan makanya tak angen-angen kaya ulin angel jadi presiden. Uli Nuha, kecuali Uli Nuho ya Pak, kecuali Uli Nuho. Ini cuma angen-angen saja, angen-angen wong Jawa. Akhirnya Bung Karno memberikan kepada Mbah Gus Dur, kepada Mbah Hasyim Asy'ari lantaran waktu itu termasuk panitia 9 PPKI waktu itu adalah Gus Wahid Hasyim putra Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Gus Dur gelar ora bain-bain Pak, Hadratus Syekh. Makanya ibu-ibu yang kepengen anaknya masulin, saya kepengen anak saya punya gelar. Ya gelarnya misalnya di kampus-kampus Cikarang, Bekasi, pengen S1, ya sekolah paling enggak 8 semester itu pun cum laude. Kadang-kadang seperti saya sampai lulus semester Mas. Kan tulis zaman kan dalilnya tulis zaman. Iya, jadi ngaten itu mboten terima S1, ndak terima S2, ndak terima S3. Gelar Hadratus Syekh syaratnya sebagai berikut. Apabila di Mekar Mukti kepengin gelar S1 otomatis sekolah 1
sarjana, S2, magister, S3, doktor. Nanti punya penemuan guru besar namanya profesor. Tapi kalau hadratus lebih dari itu semua, Bu. Contoh, satu, apabila anak-anak ibu kepengin punya gelar al-faqih, syaratnya al-faqih adalah syaratnya minimal apal 2000 hadis sahih. Nomor 2, gelar al-alim, minimal apal 1/4 Quran. Nomor 3, al-alamah, syaratnya adalah minimal 30 juz Quran. Kalau ibu-ibu depan malah apal 40 juz. Juz melon, juz apel nggih. Syaratnya adalah apal 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Itu baru gelarnya al-alamah. Gelar asyikh, syaratnya asyikh adalah apal di luar kepala perkara ngelotok, perkara apa Pak? Perkara 2 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau gelar sudah di kalimat hadratus syekh, Bu, itu ndak terima apal Quran, ndak terima apal Sahih Bukhari Muslim, ndak ngelotok itu saja. Tapi kalau sudah digelarnya hadratus syekh, itu di luar kepala perkara 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini didapatkan salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang bareng mendapatkan gelar itu waktu itu juga ada ulama perempuan, Bu. Namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Al-Falimbani berarti dari Palembang. Syekh Nawawi Al-Bantani berarti dari Banten. Syekh Soleh Darat As-Samarani berarti dari Semarang. Syekh Mahfud At-Termasi berarti saking Pacitan Termas. Siapa tahu dari sini ada suatu saat Syekh Fauzi Al Cikarangi. Siapa tahu umpama ngeten nggih Bu. Niku akhirnya apa Bu? Piagam Jakarta yang kontroversi waktu itu karena Sulawesi merasa bukan Islam, akhirnya merasa bukan Indonesia. Papua merasa bukan Islam, juga merasa bukan Indonesia. Loh, sila pertama ada Islamnya. Saya bukan Islam, yang Hindu, yang Buddha, ribut. Akhirnya Bung Karno pasrah kepada Gus Wahid supaya diantarkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ini titipan dari Bung Karno supaya ditasheh, dicek kebenarannya agar Indonesia tambah napa? Aman, makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sana sini pada ora ribut, nganangne pada ora gontok-gontokan, pada ora jotos-jotosan, pada ora gebug-gebugan, pada ora antem-anteman, yang damai, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Kan begitu. Pripun ini, Pak? Mbah Hasyim Asy'ari ngendika, nah ya saya terima titipan Bung Karno, tapi saya minta waktu 3 hari. Untuk apa Bah? Untuk meriyatini ngeriyadah yang nantinya lahir Pancasila. 3 hari Bu, Mbah Hasyim Asy'ari nirakati Indonesia, nirakati Pancasila, meriyatini Indonesia, termasuk nirakati Cikarang selama 3 hari. Selama 3 hari nopo Mbah Hasyim Asy'ari nyuwun kepada Allah, tapi dielmoni berpuasa selama 3 hari. Sanggup Bu? Cuma 3 hari. Ibu nih matur lah, cuma 3 hari kecil Mas. Kemarin saja Ramadan 30 hari, wah saya bolong 27. Bolongnya itu lekor. Nih kok puasa 3 hari Pak. Mbah Hasyim Asy'ari niku meriyatini kita, nirakati Pancasila Bu. Indonesia bagaimana caranya adem, dingin, nyaman. Apa yang terjadi? 3 hari berpuasa. Cuma itu ndak, selama 3 hari menuntaskan puasanya, selama 3 hari itu diisi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah baca Quran, khatam Quran 30 juz selama 3 hari, berarti 1 harinya sejuz, 10 juz, 3 hari khatam 30 juz. Selama 3 hari itu juga khatam suratul Fatihah. Sakit nggih Bu nggih? Fatihah nggih bisa nggih? Dibaca selama 3 hari nggih Bu nggih?
ping 350.000. Berapa kali? 350.000 kali Fatihah. Bapak-bapak Cikarang kan pada suka wiridan. Wow, kalau pagi pada subuh, Masya Allah, tasbih gede-gede sekelapa-kelapa. Gludak, 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 gludak. Wiridannya mantep, Pak. Mariyati, Mariyati, Mariyatun, Sulastri, Mariyati, Mariyatun. Mantep. Loh nggih, iku yang dibaca selama 3 hari Mbak Sim Asyari berpuasa 3 hari full, selama 3 hari Mbak Sim Asyari menghatamkan Quran, selama 3 hari Mbak Sim Asyari menghatamkan suratul Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang 350.000 dibaca selama 3 hari. Kemudian selama 3 hari itu Mbak Sim Asyari melakukan sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat. Sanggup nggih Bu nggih? Cuma 2 rakaat. Yang dibaca Quran, yang dibaca suratannya setelah Fatihah rakaat pertama yang dibaca ada cuma 2 rakaat. Pak Lurah siap, Pak Kiai sanggup, Pak RW apalagi Pak RW. Pak RW kecil siap. Pak RW. Cuma 2 rakaat Pak RW, 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca Al-Kahfi 41 kali. Rakaat kedua yang dibaca At-Taubah 41 kali. Pak RW sanggup tidur. Sanggup ngantuk. Itulah Bu, saking sebegitunya para kiai kita, terutama kita adalah Mbah Sim Asy'ari, oleh meriyatini Indonesia, oleh mentasih mengecek kebenaran dari Piagam Jakarta. Artinya apa? Umara dan ulama bersatu padu. Umara tanpa ulama bubar. Ulama tanpa umara ya tidak bisa membuat kebijakan. Bagaimanapun kita Indonesia aman nyaman juga salah satunya faktornya pemimpinnya juga seorang muslim. Bupatinya muslim, gubernurnya muslim, presidennya muslim. Setidaknya penjenengan ini adalah orang-orang muslim sing mesti membuat kebijakan juga untuk kepentingan orang Islam. Tidak hanya Islam itu saja, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia, saling menghormati. Mulanya ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Memang begitu. Mulanya apa yang terjadi, kita bersyukur acara seperti ini. Iya ya Mas ya, beda di negara sana-sana, sholat wae ora iso. Pengen sholat ora bisa Pak, sholat dibom. Ada itu nggih? Kita prihatin banget. Pengen sholat dibom, pengen ngaji, tonyor-tonyor sirah pakai pistol, pakai bedil, tonyor-tonyor kepalanya. Ayo bubar, ayo bubar, ayo bubar. Ayo keluar dari negaramu, ayo diurak, diusir dan sebagainya. Mulane seneng banget di Mekar Mukti, nyaman, aman, gitu. Aman boten? Aman, nyaman, saking amannya masjid tiap hari kosong. Aman, nyaman, Masya Allah. Ada sebuah negara pengen adzan tidak boleh oleh presidennya ada. Pengen adzan ada kebijakan jangan adzan mengganggu yang lain dan sebagainya. Kita bersyukur setidaknya kita punya umara dengan kebijakannya, dengan kebijakan tanda tangannya untuk kepentingan kemakmuran muslim. Acara adzan solawatan monggo nyaman damai. Inilah yang perlu kita syukuri bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil. Satu, kemerdekaan kita. Nomor 2 adalah tanda-tanda matinya hati kita, salah satunya adalah akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kita makan minum di buminya Allah, tapi salah kita adalah ora gelem ndak mau syukur kepada nikmate Gusti Allah. Kita berpikir, Mas, katanya manusia dijamin rezekinya, terus lah kenang apa nyong ora duit. Mas, katanya manusia dijamin rezekinya, betul. Terus kenapa nyong ora duwe cicis dan sebagainya? Kenapa? Anggap kita, menurut kita yang namanya rezeki dari Allah mewujudi uang. Rezeki mboten melulu duit, tapi duit bagian dari rezeki. Baru kayak punya duit gawe panggung. Baru kayak ada rezeki bikin acara malam hari ini, malam tirakatan, malam 18, malam Ahad.
Minggu ke maknane minggira barang sing ala, gunakna barang sing bagus. Singkirkan sesuatu yang boten bagus, yang tidak bagus, pakai sesuatu yang bagus. Dalil ini kita pakai, tapi jangan sembarangan tempat. Sholat Jumat, berangkat pakai sandal jelek, pulang-pulang sandalnya bagus. Katanya dalilnya adalah minggira barang sing ala, kita buang sesuatu yang rusak, yang jelek, kita ambil sesuatu yang baik. Sandal nalika sholat Jumat itu betul, tapi salah tempat. Minggu itu maknanya minggira barang sing ala, supaya minggir sesuatu yang jelek, kita gunakan sesuatu yang baik. Minggu maknanya itu. Maka ambil filosofi. Abang, aku bangga dengan Indonesia, nyaman, aman, damai. Putih itu suci. Biru maknanya bisa ditiru. Ireng anaknya lutung. Maksudnya apa? Kadung seneng ora petung. Nggih, kalau sudah cinta itu tidak perhitungan. Ireng itu maknanya iri dengki mboten pareng. Iri dengki ndak boleh, itu ireng. Putih, suci, hitam, atau ireng, iri dengki ora pareng. Biru bisa ditiru menjadi uswatun hasanah. Allahumma. Selesai 3 hari meriatini piagam Jakarta Mbah Hasyim Asy'ari, apa yang terjadi Mbah Hasyim Asy'ari dawuh? Nah, hasilnya adalah tetap ada nilai-nilai ketuhanan, tapi dihapus 7 kata di setelah itu, cukup dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia bukan negara komunis, tetap mengakui adanya Tuhan, semua agama benar, tapi menurut pemeluknya masing-masing. Jadi jangan digebuk rata. Semua agama benar, iya, tapi jangan dipotong, ada tambahannya. Semua agama benar sesuai dengan pengikutnya masing-masing. Yang diakui negara adalah Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Protestan, Katolik. Gini apa nggih? Nah, makanya hari ini mari kita senang, alhamdulillah, gede syukur kepada Allah, sholawatane jalan, wiridane mantap. Tapi jangan lupa ahli ibadah juga punya penyakit. Penyakitnya ahli ibadah adalah misalkan ibu selama 10 hari jenengan sholat tahajud, 10 hari berturut-turut, 10 hari sholawatan, 10 hari sholat tahajud jam 2:30, ibu nih bangun tidur ku terus tangi turu terus atus. Bangun tidur terus mandi, iya. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong, berarti orang katokan. Nembe mandi langsung tolong-tolong. Lah, niku berarti ya Allah. Penyakitnya ahli ibadah adalah ketika dia merasa paling hebat ngibadahe, kemudian merendahkan orang lain. Contoh, ibu wiridan 10 hari berturut-turut, tahajud 10 hari berturut-turut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, hebat. Tapi kita juga punya sejarah, Bu. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat dulu, Jawa Tengah Jawa Barat itu ada seorang wiridan yang getol, wiridan yang mantep sampai dia ngaku dadi nabi. Namanya siapa? Sinten? Tugimin. Ada ya Pak? Tahun lalu ada wong hebat wiridane, piriatin nang pereng-ereng gunung, kemudian dia wiridan mantep ngibadahe, caranya ada bisikan-bisikan yang bisikannya siapa? Ada bisikan sampai dia ngaku jadi nabi. Bahkan ada nabi perempuan dulu namanya Lia Eden. Lia Eden. Ya, perempuan ngaku tadi nabi. Bahkan berbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Bu, itu ada dulu pernah ada viral. Prihatin, jarene prihatin banget, wiridane hebat, tasbihane getol temenanan, wiridane mantep sampai dia merasa paling bagus. Ada bisikan masuk ke telinganya, dia ngaku jadi nabi. Namanya ya bagus, Tugimin. Tapi kalau memang ada nabi Tugimin di Cikarang, ya sallallahu ala Tugimin, orang senang. Ya kan?
Di Gunung Lawu juga dulu ada namanya Sutarmin, Pak. Sutarmin. Gunung Lawu dulu, di ereng-ereng Gunung Lawu juga ada namanya Sutarmin. Yang aku jadi nabi itu seperti itu. Ketika dia wiridane apik, tahajudnya mantep, tengah malam 2:30 ada bisikan. Masyarakat Mekar Mukti. Dan sebagainya. Urusan ibadah wis dijamin swarga, sing penting madang. Bisikan-bisikan itu kita belajar makan makan madang itu makan, paham? Itu bahasa Perancis. Perancis lor Cilacap. Madang, hidup madang, orang madang semaput. Gitu. Penyakitnya itu kita belajar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wiridane hebat sampai ada cahaya yang mengaku jadi pangeran jadi Tuhan. Kamu sudah Abdul Qadir, kamu dosa sholat lagi, sudah dijamin surga dipalang sendal oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu tipu daya setan yang mengelabui kita. Begitu. Mulanya ibu-ibu hati-hati dengan setan-setan. Dari ini ibu jangan cuma takut sama kuntilanak sama itu. Ya, itu mudah itu ngusir kuntilanak, ngusir pocong, mudah itu. Yang sulit adalah ngusir setan sing seneng martabak. Kalau kuntilanak pocong ngilangi buhul dibaringi muawwidzatain al-falak an-nas gampang oleh Kanjeng Nabi diberikan obatnya, kena sandet kena sihir diberikan oleh Allah lantaran Kanjeng Nabi ini dibaca 11 ayat yang dijadikan al-muawwidzatain dua penyembuh obat penyembuh al-falak karo an-nas yang digabung jadi 11 ayat dibacakan itu selesai Bu. Makanya kalau di Cikarang Utara ada orang kesurupan gampang ayat kursi. Yang sulit adalah ketika ada perbedaan minal jinnati wan nas. Ada setan koyotene kuntilanak, ada setan yang suka makan salak. Kalau yang modelnya kuntilanak, modelnya kayak genderuwo, modelnya kayak jim setan itu mudah ayat kursi bacakan. Tapi yang sulit adalah ketika ngusir setan sing senenge martabak, senengane njaluki skincare. Dah, lipstick ora gelem sing murah-murah, paling ora ya Mirabella, paling ora kon bedak FIFA nomor 4 ya ndak mau Ibu, kuning-kuning kayak belondang belandreng. Ndak mau Ibu nek. Nggih, itu ndak terima ayat kursi Pak. Itu pakainya ayat kursi, cuma bedanya kalau setan yang sukanya makan martabak itu ngusir gerandong gampang, yang sulit ngusir setan sing doyan lontrong. Ngusirnya bagaimana? Kalau gerandong kuntilanak gampang ayat kursi. Tapi kalau setan doyan lontrong doyan martabak, ayat kursi juga sama, bedanya ayatnya dibaca kursi ne balang. Nah, ya. Kursi ini lempar. Itu makanya kalau ibu-ibu di Cikarang Utara walaupun masuk rumah tidak ada orang, tetap supaya afsus salam. Afsus salam itu menebar keselamatan. Kita uluk salam, assalamualaikum, keselamatan untukmu, untuk semuanya di dalam rumah kita sekalipun tidak ada orang, tetap disunahkan kita baca salam, uluk salam. Kan tidak ada orang Mas, iya sekalipun tidak ada orang baca salam. Kenapa? Jin itu sama dengan malaikat, juga punya nama, juga punya tugas. Yang wajib kita ketahui malaikat 10. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Mungkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Tapi malaikat Fauzi nggak ada ya? Nggak ada. Dengan 10 malaikat punya tugas masing-masing. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail bagi-bagi BLT. Termasuk rezeki BLT rezeki Pak. Nomor 3 Israfil meniup trompet sangka kala. Israil kemudian mencabut nyawa. Israil ini lagi milang-miling lihat kita. Iya Pak. Lihat Pak RW. RW sana Pak, bukan sini, RW sana. Kalau sini umurnya masih panjang. Ya masih 35 tahun. Ya, Pak RW masih 35 tahun. Israil tidak salah cabut. Tidak salah cabut. Lihat Pak RW, oh ini masih panjang ini umurnya, 35 seperempat. Pak Kiai karena masih momong di
Makar Mukti ya masih panjang umurnya sekitar 40-an lah. Ulin karena masih muda banget. Ya si tawa banget. Ya urung bojo maning iya. Iya, ibu-ibu karena masih suka ngecek ya paling tidak 5 menit lagi lah paling tidak. Nggak salah cabut, santai saja Bu, nggak salah cabut, nggak salah cabut. Kita harus optimis, harus mati dalam keadaan husnul khatimah. Wong Islam itu harus optimis, nggak boleh pesimis. Harus wajib optimis. Kita suka ngaji, kita suka sholawatan bagus sama tetangga, harus kita yakin mati kita husnul khatimah. 10 malaikat punya tugas dewe-dewe, tugas masing-masing, sama jin juga punya tugas masing-masing. Maka masuk rumah kita ucap salam, sekalipun tidak ada orang Bu, tetap masuk rumah ucap salam. Dimanapun tempat kudu gembira mengucapkan salam. Jin, ada jin perempuan namanya Ummu Sibyan. Jin ada yang di rumah dodok jongkok nunggu kita di rumah, ganggu kita, namanya jin dasim. Itu ada namanya jin dasim. Yang Pak Dasim jangan tersinggung. Ada itu namanya jin dasim. Ada jin walhan. Ada jin namanya wasnan. Ada jin namanya zalanbur. Ada jin yang namanya akwar, goda anak-anak, goda ibu-ibu. Yang jin perempuan tadi yang namanya Ummu Sibyan, goda bayi-bayi itu Bu, goda anak-anak kita, goda perempuan bin tambah apa? Berani sama suami juga harus paham, suami hurufnya 5, SUAMI, semua uang adalah milik. Iya ta? SUAMI, semua uang adalah milik Inyong. Ya, itu digoda sama jin setan, maka masuk rumah ada orang, tidak ada orang, salam. Masuk rumah ada orang, gak ada orang, salam. Kenapa kita di dunia itu dengan jin setan itu seperti air dan minyak, campur ya nggak campur ya campur Bu. Dengan jin-jin itu ya sama dengan malaikat. Makanya kalau di Cikarang sering dibacakan Quran, malaikat gawa rahmat turun. Mulanya hari ini, sejak sehari ini kita ramaikan Indonesia ke depannya, cetak Anda adik kita, anak-anak kita bawa ngaji, bawa sholawatan di masjid, di musola, di majelis taklim supaya senang sholawatan. Laki-laki nanti tarhim, sebelum adzan itu tarhim dulu. Kan ada tarhim Ibu di sini. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tarhim, sholawat tarhim, memuji Kanjeng Nabi, dan bacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikat bawa rahmat turun. Di toa-toa, mik-mik, speaker-speaker, musola-musola, pakai toa kumandang. Ya imam al-mujahidin. Gentawang suaranya di mana-mana, luar biasa. Malaikat rahmat turun, membawa rahmat, tapi tidak jadi, ternyata politron. Kaset. Lah ya, ternyata yang baca Quran juga kaset. Iku sing arep oli ganjaran sapa? Yo sing dadi amal jare yang jadi koriknya iya, memperdengarkan iya, tapi lebih utama lagi kalau anak-anak kita pegang mik, pegang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai Quran, sholawatan, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daun jati
daun pepaya mekar mukti, semoga tambah mulia. Daun jati daune bayem, mekar mukti hidup aman tentrem. Godhong maoni warnanya ireng, masyarakat mekar mukti muga-muga meteng bareng. Mencetak anak-anak yang saleh-saleh. Allahumma Milo luar biasa. Subhanul yaum rijalul ghad. Adik kita anak-anak hari ini Bapak Ibu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pak Karno ganti Pak Harto, Pak Harto ganti Pak Habibie, Pak Habibie ganti Mbak Gus Dur, Gus Dur ganti Bu Mega, Bu Mega ganti Pak SBY, SBY ganti Pak Joko Widodo, Pak Joko ganti Pak Prabowo. Suatu saat ada dari Mekar Mukti yang jadi bupati. Minimal bupati Ketoprak. Minimal. Ya bupati Kabupaten Bekasi atau wali kota Bekasi. Allahumma. Syukur-syukur nanti ada yang jadi kepala dinas, karena tugas utama anak Adam lahir di Cikarang Utara itu ada dua. Ini tugas pokok. Yang pertama adalah ibadatullah, penghambaan kita kepada Allah. Nomor dua adalah imaratul ardi. Apa itu? Memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi ya silakan jadi bupati, punya kewenangan memakmurkan kabupaten, jadi camat memakmurkan wilayah kecamatan, dengan tanda tangannya mampu memakmurkan, dengan tanda tangannya payu, tanda tangannya landep, tanda tangannya bisa memakmurkan masyarakat Cikarang Utara dengan modal tanda tangan. Kalau Pak Yai ndak bisa tanda tangannya, ndak bisa, paling di BRI. Paling cuma di BRI itu payu. BRI Posyandu, Pak. Posyandu BRI payu pegadaian bisa. Tapi kalau membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat ndak bisa. Yang bisa adalah orang yang tanda tangannya bisa memakmurkan Kabupaten Bekasi, yaitu seorang bupati, seorang DPR, seorang DPRD dan seluruhnya. Maka silakan, yang awal utama adalah kita hebat perkara nilai-nilai agamanya, proses ibadatullah, penghambaan kita kepada Allah, Bu. Nomor dua adalah setelah itu ngibadah datang Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah itu adalah kita memakmurkan Cikarang Utara semampu kita, dengan kontraktornya, dengan mandor ilmu mandornya, kebisaan jadi operator sound system dengan OP sound systemnya, punya apapun itu semampu kita. Apa? Agar apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Apa yang kita punya banda dengan banda kita, punya harta dengan harta kita, punya ilmu dengan ilmu kita, punya tanda tangan dengan tanda tangan kita. Selagi kita urip nang alam dunya, menebar kemanfaatan, kemaslahatan, ben ilmune barokah, harta kita barokah, menjadi ladang amal jari. Ya, wonge wis mati, orangnya sudah meninggal, tapi ganjarannya mengalir. Ganjarannya mengalir, Pak. Orangnya sudah mati, sudah meninggal, pindah alam. Yang mati jasadnya, ruhnya selamanya hidup, Bu. Sudah mati, jasadnya pindah alam. Tapi kok ada kiriman pulsa, ada transferan pulsa dari dunia sampai ke alam barzah. Apa itu? Oh, ternyata adalah sedekah jariyah kita. Oh, ternyata adalah ilmu kita yang kita berikan kepada anak-anak dan murid-murid kita sampai ilmunya manfaati banyak orang. Nomor tiga, waladin sholihin yada'ulah. Anak-anak kita di Cikarang Utara, di Mekar Mukti, yang bagaimana tidak hanya pinter-pinter ilmunya formal saja, tapi adanya suatu saat orang tua meninggal, anak-anak podo gelem mendoakan orang tua. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Amin Allahumma ya robbal. Maka inilah Mekar Mukti. Acara malam ini adalah apa ben kita paham. Iya ya, kita di Cikarang tinggal manggon, kita tinggal menduduki, makanya dinamakan penduduk, kan? Tinggal manggon, tinggal bagusnya. Kita tidak serta seperti dulu angkat bambu runcing, paling bambu petuk sekarang. Angkat bambu petuk, pring petuk.
Ya Allah, angkat bambu runcing ndak, angkat bedil ndak, angkat senjata ndak. Tapi hari ini kita tinggal kepenake. Amin Allahumma. Maka karena kita tidak serta-merta ikut dalam penjajahan, berjuang di medan perang, enggak, kita munggari manggon, munggari kepenak, munggari meneruskan perjuangan. Maka kita acara malam hari ini adalah yang pertama syukur datang Allah itu pasti. Nomor dua adalah ben dadi anak, ben jadilah putra, jadilah keturunan sing ingat kepada orang tua dengan para pahlawan, dengan para leluhur. Makanya mendoakan itu cara ben ilmunya manfaat barokah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Ulul albab itu namanya artinya sama dengan ulinuha. Orang-orang yang berakal. Allahumma. Inilah. Ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune. Kaping pindho ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana kapindo ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune. Kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan. Kaping papat hormat gurune. Kaping limo ndongaaken bagusane
kaping papat hormat gurune ping limo dongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus kang dihen iku husnuzane barang kuro tingkah lakune kang dihen iku husnuzane barang kuro tingkah lakune marang guru tingkah lakune Allahumma shalli ala Muhammad. Sifatnya ini butuh translate. Nggih. Harus. Ya kan dadi ngerti Bu. Sifate murid ingkang bagus. Sifatnya murid yang baik. Iku limo tingamal terus. Itu 5 dilakukan dengan berkelanjutan. Kang dihin iku husnudzone. Yang pertama adalah husnudzon kepada siapapun. Husnudzon. Kalau kita kan kadang-kala suudzon. Ada orang kerjanya ndak terlalu tapi pulang-pulang bawa kulkas. Beli motor. Kadang-kala kita dipeng-pengakan, dipol-polkan untuk apa? Perkara suudzon. Itu kalau di berita-berita kita lihat ada tetangga ndak terlihat kerjanya apa, tapi beli motor, beli mobil dan sebagainya. Mulanya ada kalimat tanggane toko gelang atine melang-melang. Tanggane tuku kulkas atine dadi panas, ya. Tanggane tuku Avanza tangi turu ngelus dada. Tanggane tu beli kijang bangun tidur kejang-kejang. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Iya. Tanggane beli pajero atine panas jaban jero kaya sapa. Dan itu kenapa yang dipol-polakan, yang diinginkan mung perkara suudzon, ya husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun. Allahumma. Nah iya, kang dihin iku husnudzone, husnudzon prasangka baik marang guru atau dengan siapapun, tingkah lakunya. Kang diin iku husnudzonnya marang guru atau pada siapapun, tingkah lakunya. Kapindo kedua, Mariati. Kapindo ngelakoni perintah, melaksanakan perintah saking guru ikhlas mana. Orang tua guru ngaten selagi ini orang maksiat, yang penting tidak menjurus kemaksiatan, iku anut ing hukum syariat, berdasarkan hukum syariat kan kadang-kala ada kalimat istri wajib taat kepada suami. Betul. Kalau kita ngaji perkara uqudul jan itu disebutkan, Bu, Masya Allah, orang yang paling mudah masuk surga itu adalah perempuan, apalagi kerudung merah. Pede banget. Iya Bu, Masya Allah. Orang yang paling gampang masuk surga, Masya Allah,
Itu wong wadon perempuan. Makanya ibu jari. Orang anak bapak jari. Laka ya Bu ya, ibu jari. Apalagi ibu kota, bapak kota ndak ada. Ini perempuan semua itu, Pertamina, langka Pertamino. Pertamina, ini perempuan. Tapi ada satu hal saya sampai ke sini karena juga punya laki-laki, pamanukan. Ya, pamanukan. Ya Allah. Apa itu? Yembu. Ya, Masya Allah. Wong sing paling gampang, orang yang paling mudah surga. Kalau kita ngaji ngomong intelijen, wong wadon perempuan, Bu, Masya Allah. Mulanya ibu-ibu bersyukur, Alhamdulillah. Jadi wong wadon perempuan, gampang-gampangi surga itu adalah perempuan. Asalkan yang pertama kuncinya adalah sholat khamsah, 5 waktunya terjaga. Ibu ini kan mantep sholat. Mas Ulin, saya mantap nyembah datang Allah. Iya, hebat. Subuhan berapa? 5 rakaat. Loh kok 5? Kan sama buat besok. Yang sholat kok dipur bak. Iya Allah ya. Sholat. Tapi ngibadah mempeng juga tahu ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa disertai ilmu ibadahnya sia-sia. Ngula mempeng sholat rawatib qobliyah ba'diyah, nanti ada ba'diyah asar, ba'diyah subuh ndak ada, harus tahu mana yang boleh mana yang tidak boleh. Ba'diyah qobliyah oke, tapi tahu batas-batasannya. Makanya ini barokah ngaji ini kita ngerti, oh iya ternyata sholat pun beda-beda. Ada sholat tanpa ruku tanpa sujud, contohnya sholat jenazah. Apa dulu pernah orang sholat jenazah pakai ruku sujud? Pernah. Namanya Abu Nawas. Dulu pernah sholat jenazah, tapi karena lupa dan lama ndak sholat jenazah, akhirnya dia sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Iya Bu, karena mungkin suwe orang sembahyang jenazah, lama ndak sholat jenazah, dia lupa. Karena biasa sholat biasa pakai ruku pakai sujud, dia sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Begitu sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Sing ribut belakang. Ki kepriwe, carang gini gulang rika. Kebriwe lah cara ini kan ini gimana ini pimen cara Tegal pimen sembahyang jenazah ruku sujud pimen gimana ini masa sholat jenazah ruku sujud. Tapi wong karena yang sholat itu lagi dilaksanakan jadi diam dulu, baru nanti usul ketika selesai sholat baru bilang, weh Abu Nawas apa kenapa sholat jenazah pakai ruku pakai sujud? Lah baru keingat kalau sholat jenazah tanpa ruku tanpa. Tapi daripada malu cari alasan, daripada isin kecentrok menggok, gitu. Ini bahasa Inggris. Kecentrok menggok, artinya daripada kepentok cari jalan lain. Kepentok. Ya kepentok menggok daripada malu. Akhirnya Abu Nawas cari alasan, oh ini tadi ada wangsit, cuma bikin wangsitnya apa Abu Nawas? Ini tadi saya dapat wangsit, tadi sholatnya harus sujud dan ruku. Kenapa? Mayit dosa nake banget, dosanya banyak banget. Oh gitu, iya. Karena yang bilang Abu Nawas ya percaya saja. Yang bilang Abu Nawas ya ya. Gitu saja. Tapi setelah itu, berapa minggu, berapa bulan ada orang meninggal, disolat oleh Abu Nawas lagi, baru pakai ruku, pakai sujud. Tapi begitu sholat Abu Nawas nyolati jenazah pakai ruku, pakai sujud, yang seneng sohibul musibahnya. Alhamdulillah Abu Nawas sholat jenazah pakai ruku pakai sujud, berarti bapakku dosanya tidak terlalu banyak kan ini barokah sholat jenazah diimami Abu Nawas. Jadi semuanya harus paham. Iya mempeng sholat iya, tapi tahu batasannya, mana yang boleh mana yang tidak boleh. Rawatib iya, tapi mana ba'diyah mana qobliyah, ba'diyah mana yang boleh, ba'diyah mana yang tidak boleh. Pokoknya habis asar tidak ada sholat apapun kecuali sholat darurat, sholat jenazah. Tidak ada ba'diyah asar, ngeten nggih.
Nah, ba'diyah subuh ndak ada kecuali kalau tadi darurat kaya sholat jenazah ada batasan-batasan waktu seperti itu. Nggih. Nomor 2, wasommat syahruha, poso ing dalam bulan-bulan apa fi syahri Ramadan, ing dalam bulan Ramadan. Ya tadi ibu kalau ada utang puasa, ibu kan yang ibu-ibu sehat, ya yang mesti ada bolongnya, tamu tak diundang. Lampu merah. Apa itu? Ya itulah. Apa itu? Ya itulah. Kan mesti ndak puasa. Eling-eling. Nomor 3, wa ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Di Mekar Mukti ibu, salat fardune terjaga, puasa Ramadane bagus, ada hutang ya dibayar. Nomor 3, taat kepada seorang suami, menjaga harga diri di dalam rumah tangga. Perempuan seperti ini mati kapan saja, kecekel surga lewat pintu mana saja. Lewat pintu tol Cibatu. Luar biasa, set gaya jalan tol tanpa hambatan, set masuk. Kenapa? Sholatnya terjaga, puasanya Ramadannya bagus, kepada suami taat, menjaga kehormatan di dalam rumah tangga, menjaga kekayaan suami. Hebat. Tapi wong wadon ahli swarga gampang banget swargane. Dulu kalau saya bisa request, saya pengen jadi perempuan. Kenapa? Siji, wong wadon gampang swargane. Nomor 2, kalau saya dicewekkan ayu banget. Tangane lu. Beda ibu-ibu tangannya kayak gedang Ambon. Gede-gede. Musus loh. Dan itulah masalah. Nggih Bu nggih. Inilah masalah ibu, insyaallah gampang swargane asalkan kecekel napa? Siji, salat fardune bagus, puasa Ramadane mantap. Nomor 3, karo wong lanang karo suami taat. Bapak-bapak langsung gogah. Tuh Bu, dengerin. Waton gampang swargane apabila taat pada suami. Ibune, ya Pak, saya harus bagaimana? Taat sama saya. Taat karo aku. Ngana nyolong. Mulane kalimatnya adalah kapindo ngelakoni perintah, melaksanakan perintah saking guru, termasuk suami, termasuk orang tua. Ikhlas mana? Ikhlas hatinya. Tanda kurung, selagi ne ora maksiat, asalkan tidak menjurumus kepada kemaksiatan dan iku anut ing hukum syariat sesuai dengan ketentuan syar'i, hukum-hukum syar'i syariat. Ngadan. Nomor 2, kaping 3 tinggal cegahan saking guru awe pituturan. Ketika diingatkan, diberi nasihat oleh guru, oleh orang tua, diam. Kaping 4, hormat gurune. Nomor 4, hormat kepada guru. Kaping 5, ndongaaken bagusane. Kaping 4, hormat gurune. Kaping 5, ndongaaken bagusane. Nomor 4, hormat. Nomor 5, mendoakan kebagusannya, mendoakan kesaenane, mendoakan kemuliaannya. Guru kita doakan, orang tua kita doakan. Termasuk di 17 ini kita berdoa bersama-sama, semoga pahlawan kita, orang tua kita, pejuang-pejuang kita diberikan tempat yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih dari itu adalah pahlawan memang luar biasa juga rekasan nih kaya opo. Tapi kita punya PR besar, maju orane bangsa kita suatu saat kenceng kendo, maju munduring pemerintahan Indonesia suatu saat tergantung kualitas anak-anak hari ini. Kalau hari ini anak-anak sudah ketularan setan gepeng, HP, apa-apa HP, mental tempe, kan? Mental tempe, sore dele, suk tempe sore, mendoan, digoreng,
Dan lah iya, hari ini kita sudah Masya Allah Bu, kita punya PR besar, menjadikan PR ke depan bagus orang Indonesia suatu saat. Mungkin hari ini 79, besok di ulang tahun ke-85, ke-90, ke-101 abad Indonesia bisa jadi presiden kita asalnya dari Mekar Mukti, dari Cikarang Utara, tidak menutup kemungkinan. Maka tugas kita hari ini adalah mempersiapkan. Apa itu? Mempersiapkan amunisi anak-anak kita, pejuang-pejuang kedepannya, mengisi kemerdekaan Indonesia suatu saat, asalnya dari Cikarang Utara, sing ahli ibadah, ahli sholat, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli kebaikan, ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa Nabi Muhammad sifat-sifate pun badan wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiyang kang muji terang repote, sebab wajahe ketinggalan jelas kados rembulan tanggal 15, wateke sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam ala nabi Allah Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti Allah itu kuasa bikin hewan lan manusia, bikin langit lan segara, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi محمد وآله وصحبه أجمعين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. يا رسول الله
salam عليك Allah Allah ya Rabbi عشاني ودرجي عتبتيه رد الألم Allah Allah يا وهيل الجود والكرم uripe ayem rumong so aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah الله سلام عليك Allah يا رفيع شاني ودرجي عتبتيه Allah يا وهيل الجود والكرم Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ending dari tirakat Mbah Syimas adalah dihapuskan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalimat yang dilahirkan adalah ketuhanan yang maha. Mulanya alhamdulillah dari 5 sila itu atau Pancasila semuanya insyaallah ini Cikarang Utara adalah miniatur. Sesuatu menjadi miniatur. Majemuk apa-apa ada, makanya saling menghormati. Perkara sosial wajib tolong menolong, tapi perkara agama lakum dinukum waliyatin. Nggih nggih. Semoga pada acara ini sholawatan pengajian ibu ne datang ke sini dengan penuh bahagia, pulang tambah bahagia. Utangnya lunas. Banter banget Ibu ya. Amin. Semoga-moga barokah sholawat, rezekinya melimpah ruah, mekar mukti nggih. Tambah lestari. Lestari rezekine, slamete, bejane, bahagiane, mulyane dunia dan akhirat. Allahumma ya robbal. Doa versi Jawa dari Mbah Dalhar waktu congkol Magelang sing mantep ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubed bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubed muga-muga diparingi selamat. Amin Allahumma. Apal ben apal ibu pak karo masak karo dam bikin kopi bapak kadang kala ibu kan suka bikin kopi keliru garam ya. Allahumma kidra kidri suki sapi suki pari kan. Allahumma kidra kidri suki bebek suki meri. Allahumma kitra kitri sugi sapi. Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Hafal nggih? Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubed bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat muga-muga paringi selamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika pagi-pagi pada subuh belum ada apa-apa, tidak ada kopi, tidak ada teh apa-apa, bilang sama ibu. Tapi daripada mbok tersinggung ya, pakai syair. Allahumma kidra kitri langka wedang langka kopi, misalkan.
ternyata warungnya tutup. Nah makanya Allahumma kitra kitri langka wedang langka kopi, ibu di dapur kan kedengeran halus. Allahumma kitra kitri wong duit belanja urung di. Iya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aghwali ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslim walhamdulillahi rabbil. Semoga apa yang kita cita-citakan ke depannya masyarakat Mekar Mukti tansah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dan barokah, rezekinya yang kathah berkah, saged kita bersama-sama sowan mekalan Madinah, anak-anak sing soleh solihah. Amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada pembawa acara yang acara terakhir atau hastungkoro atau umbul donga atau doa penutup. Nah ini dasar namanya atau nama lainnya doa penutup hastungkoro atau umbul donga. Iya, ya yang kepareng mimpin doa saya pasrahkan kepada Mas MC waktan wa makan dan waliyatafadhal. Saya persilahkan kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz yang mimpin doa saya haturkan. Sumangga aturan.